statistik sederhana, yaitu fungsi statistik biasa digunakan untuk mencari nilai tertinggi, nilai paling rendah, nilai rata-rata, jumlah keseluruhan, jumlah data, dan nilai yang sering muncul. Rumus yang digunakan yaitu ada rumus min, di mana rumus min itu untuk mencari nilai terkecil atau terendah, sedangkan rumus max untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar. Baik, jadi selanjutnya itu kita tulis nilai. Di situ ada 9 nilai. Setelah kita menulis nilai, selanjutnya kita menulis nilai tertinggi dan nilai terendah. Setelah itu kita masukkan nilai terendah, yaitu rumusnya pakai min. Setelah itu kita blok nilainya, terus enter. Ya, situ akan muncul hasilnya. Setelah itu kita masuk di rumus nilai tertinggi, yaitu max, sama dengan max, terus kita blok nilainya lagi. Setelah itu enter. Nah, di situ dapat kita lihat ada nilai terendah dan nilai tertinggi. Lanjut, kita masuk di rumus sum, di mana di rumus sum itu untuk melakukan jumlah keseluruhan. Pertama-tama itu kita membuat tabelnya terlebih dahulu.
Jika tabelnya telah dibuat, selanjutnya kita masuk di rumus, yaitu sama dengan sum terus kita blok yang ada di tanggal yang pertama dan yang ketiga menuju ke samping kanan. Setelah itu enter, maka hasilnya akan muncul. Sama halnya juga dengan yang kedua, nomor yang kedua, kita masukkan rumus sama dengan sum terus blok yang nomor 2 yang bagian tanggalnya, terus kita enter, maka akan muncul jumlahnya. Untuk cara cepatnya, kita dapat blok jumlah pertama dan kedua, terus kita turunkan ke bawah, maka hasilnya akan muncul semua. Jadi itulah hasil menggunakan rumus sum. Baik, selanjutnya itu rumus sumif, di mana digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan berdasarkan kriteria tertentu. Contoh penggunaan rumus sumif untuk menghitung jumlah keseluruhan siswa laki-laki. Setelah itu kita masukkan rumus, yaitu sama dengan sumif, terus kita blok laki-laki per perempuan, terus kita titik koma, tanda kutip L, tanda kutip lagi, terus titik koma. Setelah itu kita blok jumlah, lalu balas kurung, terus enter, maka hasilnya akan muncul. Jadi itulah cara menggunakan
rumus SUMIF, yaitu jumlah keseluruhan tabungan laki-laki. Selanjutnya kita masuk di rumus SUMIF, di mana di rumus SUMIF itu terdapat tabel total penjualan. Di situ kita masukkan rumus terlebih dahulu sama dengan SUMIF. Terus kita blok total. Setelah blok total di titik koma. Setelah itu kita blok nama barang. Terus titik koma. Setelah itu tanda kutip. Terus kita ketik power supply. Tanda kutip lagi. Terus titik koma. Lalu blok kondisi. Terus titik koma, tanda kutip lagi, terus kita tulis no ori, karena di total penjualan yang pertama itu power supply-nya no ori. Jadi kita ketik no ori, terus tanda kutip, lalu balas kurung, terus enter, maka hasilnya akan muncul. Lalu jika untuk menghitung total penjualan yang kedua yaitu power supply ori, dia sama halnya dengan bekerja dengan yang pertama, tetapi yang pertama itu total penjualannya power supply-nya no ori, sedangkan power supply yang kedua yaitu ori, jadi kita ketiknya ori. Jika di total penjualan yang ketiga yaitu harddisk eksternal ori, di situ kita dapat mengetik harddisk eksternal terlebih dahulu, terus terakhir itu kita ketik ori karena di situ tertera tulisannya ori. Sedangkan harddisk eksternal yang kedua yaitu no ori, jadi kita ketiknya no ori. Sedangkan total penjualan yang kelima yaitu ada monitor LCD ori. Jadi kita ketiknya itu monitor LCD ori, LCD, terus terakhir kita ketik ori. Sedangkan yang total penjualan yang terakhir yaitu monitor LCD no ori. Jadi kita ketiknya itu no ori. Jadi itulah cara menggunakan rumus SUMIF, teman-teman.
Selanjutnya kita masuk di rumus average, di mana itu harus membuat tabel terlebih dahulu. Ini saya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu. Terus tabelnya kita dapat lihat di rata-rata itu kita akan menuliskan rumus sama dengan average, terus kita blok yang minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Setelah itu enter. Maka hasilnya akan muncul. Jika ingin mendapatkan cara yang cepat, kita itu tinggal blok terus tarik, maka hasilnya akan muncul. Jadi seperti inilah cara menggunakan rumus average. Sangat mudah ya teman-teman. Setelah itu kita masuk di rumus count, consa, dan count blank.
di mana kita dapat memasukkan rumus di nomor transaksi, yaitu rumusnya sama dengan count atau COUNT, terus kita blok nomor transaksi, terus ketik enter, maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya kita masuk di rumus counter, di mana masuk rumusnya itu sama dengan, terus kita blok kode barang, maka hasilnya di situ akan muncul. Jika kita sudah mendapatkan jumlah kode barang, lalu kita blok yang angka 7, kita geser ke kanan ke nama barang, terus hasilnya akan muncul. Setelah itu di ini tuh kita menggunakan rumus count blank, di mana kita masukkan rumus sama dengan, terus kita ketik count blank, kita blok yang in, maka hasilnya akan muncul. Sama halnya dengan yang out, kita pakai rumus count blank itu sama dengan, terus masukkan rumus count blank, terus kita blok yang out, terus ketik enter, maka hasilnya akan muncul. Baik, selanjutnya itu kita masuk di rumus countif, yaitu pertama, countif itu rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka 10. Jadi kita tulis di stok awal sama dengan countif, lalu kita blok stok awal, terus titik koma, tanda kutip, tulis angka 10, terus tanda kutip, terus balas kurung, lalu enter, maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya kita masuk di fungsi countifs, yaitu di mana itu ada tabel. Jika untuk pada sel F3 masukkan rumus countif untuk mengetahui produk yang sudah dikirim ke kota Bandung hasilnya, yaitu masukkan rumus sama dengan countif, lalu blok kota tujuan, terus titik koma, lalu tanda kutip, ketik Bandung, tanda kutip, terus titik koma, lalu blok keterangan, lalu titik koma, terus tanda kutip, terus kita ketik dikirim, lalu tanda kutip lagi, terus balas kurung, lalu enter, maka hasilnya akan muncul. Sebaliknya juga, jika ingin mengerjakan atau untuk mengetahui produk yang belum dikirim di kota Bandung, itu akan kita masukkan rumus countifs, terus kita blok kota tujuan, lalu